Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Dwi Indriani dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Microsoft Dynamics 365. Untuk yang pertama, ada pengertian dari Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 adalah perangkat lunak berbasis cloud yang memberi kemampuan untuk melacak aktivitas bisnis, baik yang terkait dengan keuangan, operasional, retail, atau area lainnya. Microsoft Dynamics 365 merupakan rangkaian aplikasi bisnis cerdas yang memungkinkan berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan, mengoptimalkan operasi, menghubungkan dan mengembangkan bisnis, serta memberdayakan karyawan dengan menarik dan merekrut bakat terbaik. Microsoft Dynamics 365 terbagi menjadi dua, yaitu CRM dan ERP Cloud. Microsoft Dynamics 365 memberikan solusi dalam satu layanan cloud dengan aplikasi baru yang dibangun untuk membantu mengelola fungsi bisnis yang spesifik, termasuk finansial, trade and logistik, warehouse, retail, field service, sales, operasi, marketing dan customer service, supply chain, talent, and human resources. Selanjutnya, Microsoft Dynamics 365 memiliki 3 karakteristik yang khas, yaitu yang pertama, user-friendly. Mudah digunakan dan dapat terintegrasi dengan Microsoft Office yang sudah banyak digunakan oleh pengguna komputer dan sistem aplikasi sehingga meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu training, mengurangi reluktansi pengguna pada versi yang akan datang, dilengkapi dengan template user interface berdasarkan user role. Yang kedua, Success Right Fit menyediakan fungsi-fungsi yang lengkap dan tidak berlebihan yang sudah memenuhi mayoritas kebutuhan standar. Yang ketiga, fleksibel. Mudah diadaptasi dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dinamis dan berubah atau kebutuhan spesifik industri tertentu. Selanjutnya ada kelebihan dari Microsoft Dynamics 365. Untuk yang pertama, informasi real time. Manajemen akan memiliki akses terhadap informasi real time. Pada saat berbicara dengan pelanggan, bagian penjualan akan memiliki informasi pesanan atau sales order, baik yang sudah ataupun sedang terjadi. Semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis akan mendapatkan informasi terkini yang akan menunjang penyelesaian tugas tersebut. Yang kedua, kerjasama antar departemen. Dynamics 365 memudahkan kerjasama antara departemen. Data yang dihasilkan dari setiap proses bisnis oleh satu departemen dapat diakses secara real-time oleh departemen lain. Seperti anggota tim akan mengetahui status proses yang sebelumnya yang seharusnya dikerjakan oleh tim yang lain, sehingga mereka mudah memahami cara mencapainya. Yang ketiga, desain yang mudah untuk pengguna. Dynamics 365 memiliki interface yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk mengakses setiap modul dari satu lokasi yang sama. Desainnya juga dibuat serupa di semua modul sehingga tidak menyulitkan pengguna dalam berinteraksi di dalamnya. Yang ketiga, yang keempat, intelijen. Dynamics 365 memberi akses secara real-time dengan analisis prediktif terintegrasi dan Power BI secara alami. Yang kelima, produktif. Dynamics 365 membuat karyawan lebih produktif karena mereka memiliki akses ke insight yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan terbaik dan alat yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang keenam, keamanan. Dynamics 365 adalah solusi cloud yang berpenampilan kontrol, keamanan, dan akses yang kuat untuk aplikasi dan data yang dibangun ke layanan cloud, termasuk pusat data fisik, konektivitas jaringan, platform layanan hosting, dan akses pengguna dan administrator. Untuk selanjutnya ada kekurangan dari Microsoft Dynamics 365. Yang pertama, aplikasi ini tidak cocok digunakan oleh perusahaan berskala enterprise atau perusahaan yang memiliki proses bisnis yang rumit seperti perusahaan manufaktur. Yang kedua, sistem payroll yang belum tersedia. Dan yang terakhir, walaupun modul yang tersedia di Microsoft Dynamics 365 sudah cukup lengkap, tetapi modul yang tersedia dapat dikatakan masih berada pada level basic. Yang selanjutnya ada aplikasi pada Microsoft Dynamics 365. Untuk yang pertama, Dynamics 365 Remote Assist for Mobile.
Saat ini, Microsoft telah menggaungkan Remote Access Application for the HoloLens yang akan hadir di Android terlebih dahulu. Remote Access for Mobile akan memungkinkan pengguna untuk dapat bekerja dengan perangkat Android dikombinasikan dengan HoloLens untuk berkolaborasi dari jarak jauh untuk memecahkan masalah. Aplikasi ini terintegrasi untuk Dynamics 365 Flight Service. Yang kedua, Dynamics 365 Product Visualis. Aplikasi ini diperuntukkan untuk membantu sales dalam menunjukkan produk yang mereka jual di lingkungan industri bisnis mereka seperti manufaktur, kesehatan, dan otomotif. Yang ketiga, Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service. Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service adalah layanan baru berbasis cloud untuk membuat asisten virtual khusus. Microsoft dikumpulkan banyak template yang dirancang untuk membantu user membuat asisten virtual khusus mereka sendiri berdasarkan teknologi Microsoft. Yang keempat, Dynamics 365 Fraud Protection. Dynamics 365 Fraud Protection adalah layanan baru berbasis cloud untuk e-commerce yang dapat membantu mengurangi kerugian karena penipuan. Yang kelima, Dynamics 365 Customer Insight. Dynamics 365 Customer Insight adalah aplikasi yang berbeda dari Dynamics 365 Alfor Customer Service Insight dan Dynamics 365 Alfor Market Insight. Aplikasi ini lebih fokus untuk membantu user mempertahankan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan. Berikut merupakan contoh tampilan dari Microsoft Dynamics 365. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.